Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ilmu Kalam akan menjelaskan tentang materi pemikiran kalam kontemporer Hasan Hanafi. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Vika Fathur Rahmah, yang kedua ada saya sendiri, Cahya Dusatria, yang ketiga ada Kinanti Anggit Rahayu. Dan selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Vika Fathur Rahmah. Kepada Vika Fathur Rahmah, dipersilahkan. Pengertian pemikiran kalam kontemporer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kontemporer adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Pemikiran kalam kontemporer merupakan gabungan dari pemikiran pada masa klasik yang masih bisa dipakai sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dengan pemikiran pada masa modern. Pemikiran kontemporer merupakan upaya untuk menjawabkan teks sosial yang ada dan bentuknya praktis, bisa pada teologi pembebasan, lingkungan, humanistik, dan lain-lain. Pemikiran kalam kontemporer di era sekarang ini adalah sebuah metodologi pemikiran kalam yang berdialog dengan realitas dan perkembangan pemikiran manusia akibat perubahan politik dan sosial budaya yang dibawa oleh arus ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini, tidak ada kekuasaan spiritual, kriteria objektif, dan karya yang dimuliakan yang memungkinkan untuk menentukan secara tegas Islam yang sebenarnya. Hal ini berarti bahwa segala masalah pemikiran kalam yang ditelaah ulama-ulama terdahulu harus ditelaah kembali sesuai dengan perubahan pemikiran yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, tantangan pemikiran kalam kontemporer adalah isu-isu kemanusiaan yang berkembang secara universal, pluralisme keagamaan, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, kepedulian terhadap isu-isu aktual, publik, dan kepentingan umum kurang mendapat respon dari masyarakat dan juga kurang diperhatikan oleh dogma-dogma agama dan ilmu kalam. Untuk itulah, pemikiran kalam kontemporer diperankan dalam memecahkan problem kehidupan sosial yang aktual dan konkret, serta harus bersedia menjalin kerjasama dengan pendekatan kritikal sosial sains dan humaniora pada umumnya. Dengan demikian, gagasan-gagasan tersebut perlu diupayakan dengan melakukan pergeseran wilayah pemikiran yang dulunya hanya memikirkan persoalan-persoalan teologi klasik ke arah paradigma pemikiran yang lebih menelaah secara serius terkait persoalan kemanusiaan yang berkembang saat ini. Tentunya, muatan pemikiran kalam kontemporer tetap berpegang teguh secara mutlak kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama pemikiran kalam di samping penalaran sebagai media untuk melakukan upaya ijtihadi. Kemudian saya akan menjelaskan yang B, biografi Hasan Hanafi. Beliau, Hasan Hanafi, lahir di kota Kairo, daerah perkampungan Al-Azhar, Mesir pada tahun 13 Februari 1935. Dan beliau berdarah Maroko. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Hasan Hanafi Hassanain. Dan di kota beliau, kota Kairo, merupakan tempat bertemunya para mahasiswa muslim dari seluruh Indonesia, terutama di Universitas Al-Azhar. Meskipun lingkungan sosialnya tidak terlalu mendukung, tetapi tradisi keilmuan berkembang di sana sejak lama. Secara historis dan kultural, kota Mesir telah dipengaruhi peradaban-peradaban besar sejak masa Firaun, Romawi, Bizantium, Arab, Mamluk, dan Turki, bahkan sampai dengan Eropa modern. Hal ini menunjukkan bahwa Mesir, terutama Kairo, mempunyai arti penting bagi perkembangan awal tradisi keilmuan Hasan Hanafi. Saat Hasan Hanafi berusia 5 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Masa kecilnya berhadapan dengan kenyataan hidup di bawah penjajahan dan dominasi pengaruh bangsa asing.
Kenyataan itu membangkitkan sikap patriotik dan nasionalisme, sehingga tidak heran, meskipun masih berusia 13 tahun, ia telah mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan perang melawan Israel pada tahun 1948. Hasan Hanafi mengawali pendidikannya di pendidikan dasar, tamat pada tahun 1948. Kemudian beliau melanjutkan di Madrasah Sanawiyah Khalil Agho, Kairo, selesai tahun 1952. Selama di Sanawiyah, Hanafi sudah aktif mengikuti diskusi-diskusi kelompok Ikhwanul Muslimin, sehingga dia paham tentang pemikiran yang dikembangkan dan aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, ia juga mempelajari pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb pada tahun 1906 sampai 1966 tentang keadilan sosial dan keislaman. Hanafi memperoleh gelar sarjana mudanya dari Universitas Kairo, jurusan filsafat Fakultas Adab tahun 1956. Kemudian, ia melanjutkan ke Universitas Sorbonne, Perancis, dengan konsentrasi kajian pemikiran barat modern dan pramodern. Dan pada tahun 1966, ia berhasil menyelesaikan program master dan doktoralnya. Dan karir Hanafi di dunia intelektual dimulai pada tahun 1967 ketika diangkat menjadi lektor. Kemudian pada tahun 1973 beliau menjadi lektor kepala dan dilanjutkan menjadi profesor filsafat pada tahun 1980 pada jurusan filsafat Universitas Kairo serta diserahi jabatan sebagai ketua jurusan filsafat pada universitas yang sama. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa negara dan perguruan tinggi internasional sebagai dosen tamu, seperti di Perancis, Belgia, University, Amerika Serikat, Universitas Kuwait, dan Universitas Fez, Maroko. Selanjutnya, beliau diangkat sebagai guru besar di Universitas Tokyo pada tahun 1984 sampai 1985. Di Persatuan Emirat Arab 1985 dan menjadi penasihat program di Universitas PBB di Jepang 1985 sampai 1987. C. Pemikiran kalam Hasan Hanafi. Yang pertama, pokok-pokok pemikiran kalam Hasan Hanafi. A. Kritik terhadap teolog tradisional. Pada masa Hasan Hanafi, para pemikir Mesir tengah memperdebatkan isu keterasingan Islam sebagai dampak modernisasi Barat. Secara global, di Mesir saat itu terdapat dua kecenderungan sosial, yakni arus penyerapan yang nyaris tanpa reserve atas budaya Barat di satu sisi dan kecenderungan kritik atas Barat oleh para tokoh Islam. Fenomena itu telah mengguncang komentator para tokoh Islam termasuk Hasan Hanafi. Rekonstruksi teologi. Melihat sisi kelemahan teologi tradisional, Hasan Hanafi mengajukan saran rekonstruksi teologi. Menurutnya, ada kemungkinan untuk memfungsikan teologi menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan melakukan rekonstruksi epistemologi lama yang rancu menuju epistemologi baru yang sahih dan lebih signifikan. Tujuan rekonstruksi teologi Hasan Hanafi adalah menjadikan teologi tidak sekedar dogma-dogma agama yang kosong, melainkan sebagai ilmu tentang pejuang sosial yang menjadikan keimanan tradisional memiliki fungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi manusia. Sistem kepercayaan menjadikan gerakan sosial sebagai gerakan bagi kepentingan mayoritas yang diam, sehingga sistem kepercayaan memiliki fungsi revolusi. Oleh karena itu, tujuan final rekonstruksi teologi tradisional adalah revolusi sosial. Sebagai konsekuensi atas pemikirannya, ia menyatakan bahwa para ulama tradisional telah gagal dalam menyusun teologi modern, maka Hasan Hanafi mengajukan saran untuk melakukan rekonstruksi teologi. Langkah untuk melakukan rekonstruksi teologi sekurang-kurangnya dilatar belakangi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas di tengah pertarungan global antar ideologi. Yang kedua, pentingnya teologi baru bukan semata pada sisi teoritisnya,
tetapi juga terletak pada kepentingan praktis untuk mewujudkan ideologi gerakan dalam sejarah. Yang ketiga, kepentingan teologi yang bersifat praktis secara nyata diwujudkan dalam realisasi tauhid di dunia Islam. Hasan Hanafi menghendaki adanya teologi dunia, yaitu teologi baru yang dapat mempersatukan umat Islam di bawah satu orde. Menurut Hasan Hanafi, rekonstruksi teologi merupakan cara yang mesti ditempuh jika mengharapkan teologi dapat memberikan sumbangan yang konkret bagi sejarah kemanusiaan. Kepentingan rekonstruksi itu untuk mentransformasikan teologi menuju antropologi, menjadikan teologi sebagai wacana tentang kemanusiaan. Selanjutnya, Hasan Hanafi menawarkan dua hal untuk memperoleh kesempurnaan teori ilmu dalam teologi Islam, yaitu yang pertama, analisis bahasa. Bahasa serta istilah dalam teologi tradisional adalah warisan nenek moyang yang merupakan bahasa khas yang menjadi ketentuan sejak dulu. Teologi tradisional memiliki istilah khas seperti Allah, iman, dan akhirat. Menurut Hasan Hanafi, semua ini sebenarnya menyingkap sifat dan metode keilmuan. Ada yang empirik rasional seperti iman, amal, dan imamah, dan ada pula yang historis seperti nubuah, serta ada pula yang metafisik seperti Allah dan akhirat. Yang kedua, yakni analisis realitas. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang historis sosiologis munculnya teologi di masa lalu. Mendeskripsikan pengaruh nyata teologi bagi kehidupan masyarakat dan bagaimana ia mempunyai kekuatan mengarahkan perilaku pendukungnya. Analisis realitas ini berguna untuk menentukan stressing ke arah mana teologi kontemporer harus diorientasikan. Saya, Kinanti Anggit Rahayu, akan memaparkan materi selanjutnya. Yang kedua, pemikiran Hasan Hanafi dalam pandangan Al-Quran. Konsep tauhid dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut. A. Tauhid adalah percaya adanya dan keesaan Tuhan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Lalu yang B, kedudukan Allah dan manusia atau hak dan kewajiban. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu yang C, penerapan tauhid. Yang pertama, tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, beriman dan bertakwa. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang keempat, menjalankan aturan-aturan Allah sesuai dengan hukum keseimbangan. Jadi, yang dimaksud dengan tauhid adalah percaya adanya dan keesaan Tuhan dan menjalankan aturan-aturan Tuhan sesuai dengan Al-Quran atau Al-Hadis, hukum keseimbangan dan jalan hidup Nabi dan Rasul, tauhid sebagai visi. Sedangkan manusia menjadi khalifah fil ard sebagai misi dalam kehidupan dengan melaksanakan aturan-aturan Tuhan di segala bidang sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, seni, dan lain-lain, agar tercipta masyarakat yang aman, sejahtera, dan sentosa. Karena pada saat Nabi dalam memimpin masyarakat mampu mengatur di segala bidang kehidupan, terbukti Islam dapat diterima di seluruh dunia. Lalu yang ketiga, antroposentrisme dan teosentrisme menurut Al-Quran. Seperti yang telah disebutkan, Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa dalam ilmu-ilmu yang terlahir dari akal budi manusia diawali dengan filsafat,
antroposentrisme, dan diferensiasi, hingga menjadi ilmu sekuler. Filsafat adalah awal berangkat ilmu-ilmu sekuler. Rasionalisme yang berkembang pada abad 15 Masehi dan 16 Masehi menolak teosentrisme abad pertengahan. Wahyu dibuang, rasio diagungkan. Karena itu, antroposentrisme yang diagungkan adalah dari sisi humanisme, padahal yang berhak dijadikan sebagai ideologi atau ukuran kebenaran adalah Allah, bukan manusia, karena Allah pasti memberikan petunjuk yang benar lewat Al-Quran. Lalu yang A, penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi telah disebutkan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Lalu yang B, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari kutipan ayat tersebut bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Allah juga memerintahkan melarang untuk kafir dan harus berpegang teguh terhadap Al-Quran karena sebagai petunjuk manusia agar bertakwa. Inilah yang menjadi maksud dari teosentrisme, sedangkan antroposentrisme tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, namun dalam realitasnya diangkat adalah kepentingan humanisme saja. Al-Quran hanya dipakai seperlunya karena sudah percaya adanya sunatullah. Lalu yang keempat, oksidentalisme menurut Al-Quran. Latar belakang munculnya adanya oksidentalisme adalah orientalisme yang membuat geram umat Islam, karena mereka ingin menghancurkan Islam lewat mempelajari Islam dan mencari kelemahan Islam untuk memecah belah umat Islam dan bahkan murtad dari Islam. Seperti halnya di dunia maya lewat Fight Freedom yang menjelek-jelekan umat Islam. Maka dari itu, sebagai umat Islam harus membela Islam dari kaum orientalis lewat berdakwah kepada umat Islam lainnya agar menegakkan agama Allah, seperti halnya perintah Allah yang terdapat pada Quran Surat As-Saff ayat 14 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Yang kelima, revitalisasi khasanah intelektual klasik. Menurut Al-Quran, khasanah intelektual klasik sangat penting untuk dipelajari kembali seperti pada masa kejayaan umat Islam terdahulu. Terbukti pada masa tersebut, umat Islam mampu menciptakan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang di berbagai bidang seperti kedokteran, filsafat, astronomi, eksakta, dan lain-lain. Allah pun menjunjung tinggi orang yang berilmu. Banyak ayat Al-Quran dan Al-Sunnah yang menganjurkan kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Al-Quran demikian menghormati kedudukan ilmu dan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya dalam kitab-kitab suci yang lain. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang berbicara tentang ilmu dan pengetahuan dan menyebut kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Terdapat pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang terakhir, hermeneutika menurut Al-Quran. Kata kerja hermeneuin mengandung 3 makna dasar pertama, yaitu menyatakan, mengungkapkan, atau menegaskan.
Tugas yang sama diemban oleh Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bertugas mengucapkan wahyu dan membaca, juga bisa dimaknai dalam membaca realitas masalah yang ada atau menganalisa. Makna dasar pertama terkait dengan fungsi pemberitahuan dan penyampaian dari Hermes selaku utusan yang menjadi mediator antara Tuhan dan manusia. Sedangkan Quran Surah Al-An-Nur ayat 54 yang artinya, katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu, dan jika kamu taat kepadanya niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Menjelaskan bahwa Rasul bertugas menyampaikan pesan Tuhan atau al-balah melalui proses menyatakan, mengungkapkan, dan menegaskan. Kedua, menjelaskan kata-kata, kemudian berkaitan dengan makna dasar hermeneutin yang kedua, yakni menjelaskan yang tercantum pada firman Allah Quran Surat Al-Nahl ayat 44 yang artinya, keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga bertugas menjelaskan pesan Tuhan kepada manusia atau litubayyina linnas. Ketiga, menerjemahkan bahasa asing dan penerjemah dari bahasa asing. Ketiga, makna ini bisa diwakili oleh kata kerja Inggris atau to impart. Dengan demikian, menurut Richard Palmer, interpretasi dapat mengacu pada 3 aktivitas yang berbeda, yaitu pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal atau a reasonable explanation, dan berdasarkan makna hermeneutika yang pertama dan kedua, serta padanan maknanya dalam beberapa ayat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan yang bertugas sebagai hermeneut, interpreter, mubayyin, dan muballigh. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.